Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Deer Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 78. Cerita dimulai, di suatu tempat terlihat perkemahan besar dari prajurit tingkat 1 yang datang berkumpul. "Kenapa kita bawa-bawa ini? Biar terlihat bagus pas mati," tanya prajurit tingkat 1 yang berkumis tipis. "Pakai saja yang benar, siapa tahu nyawamu terselamatkan olehnya," saut Jeho. "Ini semacam baju tempur," tanya lagi prajurit tingkat 1 yang berkumis tipis. "Seharusnya begitu. Tidak semua orang bisa memakai baju semahal ini," jawab Jeho. Yang kemudian prajurit tingkat 1 yang bertubuh tambun berkata, "Aku juga pernah dengar, kalau ahli bela diri militer kelas tinggi memakai pakaian sutra. Apakah karena sutra sulit ditembus?" "Benarkah?" tanya prajurit tingkat 1 yang berkumis tipis. "Setidaknya, ayo coba saja," jawab prajurit tingkat 1 yang bertubuh tambun. Mendengar hal itu Jeho berpikir dalam hati, "Aku terbiasa dengan ini waktu di kelompok tentara sewaan, tapi ini bukan waktunya berpikir seperti itu. Aku harus fokus untuk menang dan bertahan hidup dari siksaan ini." Kemudian chapter sedikit bergeser kepada tenda yang ditempati oleh Ilcho dan Samcho. Terlihat Ilcho sudah mempersiapkan dirinya sambil memegangi sebuah pedang golok. Melihat hal itu Samcho bertanya, "Kita cuma perlu bertarung." "Kenapa, merasa tidak nyaman?" tanya balik Ilcho. "Rasanya, ada yang mencuri panggung. Terdengar terlalu sepi bagi kumpulan prajurit terlatih. Apa pertempuran seperti ini tidak ada artinya bagi Asosiasi Naga Langit?" tanya balik Samcho. Mendengar hal itu Ilcho berpikir dalam hati. Bahkan anak badung ini berpikiran sama. Haruskah tidak kupercayai mereka? Aku pun tidak tertuntut untuk itu. Meskipun bersaudara, hubungan mereka bahkan lebih jelek dari orang asing, kan? Mereka adalah tipe orang yang bisa saling membunuh hanya demi hak warisan keluarga. Tidak apa-apa, pikir Ilcho merenungkan kembali. Scene beralih beberapa waktu kemudian saat bentrokan pertempuran terjadi. Jeho yang menebas orang bertopeng berpikir dalam hati, "Aku tidak tahu lagi apa yang kulakukan, atau di mana aku berada." "Tetap waspada," ujar Samcho memperingati Jeho. Yang terlihat gemetar setelah menebas leher orang bertopeng sambil berpikir dalam hati, "Setelah sadar yang kulakukan, aku mulai takut." Di sisi lain, Samcho memberikan instruksinya dengan berteriak lantang, "Jangan cuma diam saja, tetap jaga formasi kita pasti menang." Pertempuran terjadi antara kelompok prajurit tingkat 1 yang bergabung dengan bawahan Samcho melawan kelompok bertopeng dari Asosiasi Kontraktor Kriminal. Di tengah pertempuran berkecamuk, terlihat prajurit tingkat 1 yang berkumis tipis kebingungan dengan situasinya. Lalu secara tiba-tiba seorang kelompok bertopeng dari Asosiasi Kontraktor Kriminal langsung menebasnya. "Ark!" teriak prajurit tingkat 1 yang berkumis tipis yang langsung terkapar tak bernyawa. "Hanga!" teriak Jeho yang melihat hal itu. Yang kemudian berpikir dalam hati, "Karena saat ini aku melakukan hal yang sangat gila." Kemudian Jeho dengan amarahnya setelah melihat rekannya tewas langsung maju menyerang orang bertopeng dengan menebasnya, sambil berpikir dalam hati, "Sedikit saja keraguan akan bisa membunuhku." Di sisi lain, dari atas bukit Gijong Ryun memantau pertempuran anak buahnya. Sambil berpikir dalam hati, "Bukankah kami setingkat pasukan militer? Bagaimana bisa kalah dari mereka? Kondisi ini harus dibalik." Kemudian Gijong Ryun turun dari atas bukit memasuki arena pertempuran sambil berpikir dalam hati, "Sekarang atau tidak sama sekali. Semangat mereka harus ku hancurkan."
yang kemudian langsung melesat mengeluarkan jurusnya. Tapak pasir besi. Terlihat Gi Jong-ryun melompat masuk ke dalam pertempuran dengan tangannya diselimuti aura tenaga dalam. Dan langsung melepaskan jurusnya, Adversary Obliterating Sand, yang diarahkan kepada kelompok gabungan prajurit tingkat 1 dan anak buah Samcho. Yang membuat ledakan pasir menghantam kelompok gabungan dari prajurit tingkat 1 dan anak buah Samcho. Terjadi ledakan besar yang membuat kelompok gabungan prajurit tingkat 1 dan anak buah Samcho langsung terkapar tak bernyawa. Hahaha, ujar Gi Jong-ryun. Yang kemudian lanjut berkata, akan kubunuh mereka semua. Yang kemudian mengamuk mengeluarkan jurusnya, yang membuat beberapa ledakan di pertempuran. Anak buah Samcho yang melihat itu dari jauh berpikir dalam hati. Apa yang terjadi? Yang kemudian membuat celah untuk kelompok dari asosiasi kontraktor kriminal menyerangnya. Mampus, ujar salah seorang anggota asosiasi kontraktor kriminal yang melompat ingin menebas bawahan Samcho yang lengah. Yang secara tiba-tiba orang dari anggota asosiasi kontraktor kriminal itu terkejut, saat Ilcho datang dan langsung menebasnya dengan seutas tali sebagai senjatanya. Kemudian Ilcho berkata, jangan menjauh dari formasi. Mendekatlah jika ingin hidup. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati. Kami butuh mereka. Meskipun kami masih bertahan, tapi musuh mulai unggul. Mereka harus datang tepat waktu. Arg, teriak seseorang yang membuat Ilcho teralihkan perhatiannya. Saat Ilcho menoleh, terlihat dari jauh Gi Jong-ryun yang mengamuk menggunakan jurusnya yang langsung mengobrak-abrik pertahanan dari kelompok prajurit tingkat 1 dan anak buah Samcho. Melihat hal itu Ilcho berpikir dalam hati. Benar juga, kau masih harus ditahan. Kemudian chapter sedikit bergeser, terlihat bala bantuan untuk prajurit tingkat 1 sedang menunggu instruksi di suatu tempat. Terlihat seseorang tiba di tempat bala bantuan itu menunggu. Lalu salah seorang prajurit bertanya, kita berangkat sekarang. Kita dapat perintah untuk membatalkan operasi. Jawab orang yang baru saja tiba. Kenapa? Tanya prajurit itu lagi. Tidak tahu, jawab prajurit yang baru saja tiba lagi. Apa cuma kita yang ditarik mundur? Tanya lagi prajurit itu. Tidak, setiap tim dibatalkan. Aku disuruh untuk membatalkan persiapan kalian. Jawab prajurit yang baru saja tiba. Scene beralih kembali di area pertempuran. Masih pakai teknik rendahan itu? Tanya Gi Jong-ryun yang menangkap senjata rahasia Ilcho. Yang kemudian lanjut berkata, bagaimana rasanya pukulan tapakku? Mendengar dan mendapatkan hal itu Ilcho berpikir dalam hati. Kami harus bertahan sampai bantuan tiba. Kemudian Gi Jong-ryun menyerang Ilcho dengan jurus telapaknya. Yang dengan sigap langsung dihindari oleh Ilcho. Lalu Ilcho dengan cepat mengeluarkan senjata talinya, yang langsung mengikat tangan Gi Jong-ryun. Mendapatkan hal itu Gi Jong-ryun menyerang balik dengan tangan satunya menggunakan jurusnya, sambil berkata, mungkin tangan lain bisa putus karenanya, tapi tidak dengan tanganku. Yang kemudian langsung menyerang Ilcho dengan menggunakan jurusnya, Life Eradication. Melihat hal itu Ilcho dengan sigap bertahan dengan kedua tangannya, dan melompat ke belakang untuk mengambil jarak. Bersamaan dengan ledakan dari jurus Gi Jong-ryun, Ilcho yang terpental ke udara, langsung dengan cepat membalas serangan Gi Jong-ryun dengan senjata talinya. Yang langsung menusuk paha dari Gi Jong-ryun. Ujar Gi Jong-ryun yang mendapatkan hal itu. Ini utang budiku sebelumnya, mari kita lihat seberapa lama kau bisa memakai kaki itu. Imbu Ilcho. Keparat, saut Gi Jong-ryun dengan geramnya. Yang kemudian langsung mempersiapkan serangan lagi dari jurus tapaknya. Hiat, ujarnya sambil mengeluarkan aura tenaga dalam di telapak tangannya. Scene beralih kepada MC kita yang tengah dalam perjalanan pulang bersama Baik Dong yang kini tiba di sebuah pelabuhan. Kita hampir sampai, tinggal sedikit lagi untuk ke Asosiasi Naga Langit, ujar MC kita.
Yang kemudian bertanya-tanya dalam hati tentang orang-orang yang berkumpul mendiskusikan sesuatu. "Apa kalian mau ke benteng naga langit?" tanya pemilik kapal melihat MC kita datang mendekat. "Iya benar," jawab MC kita. "Tolong pakailah jalan lain, di sebelah sini sedang ada perang," ujar pemilik kapal. Yang kemudian lanjut berkata, "Kami sendiri kaget, tiba-tiba ada banyak prajurit naga langit yang bertarung." Mendengar hal itu MC yang terkejut langsung berlari ke arah lokasi pertempuran. Di sisi lain, pertempuran semakin sengit. Medan telah menjadi sangat kacau. Hanya ada 2 orang yang bisa mengakhiri neraka ini. Ujar Gi Jong-ryun yang mengeluarkan jurusnya Twin Eradication yang diarahkan kepada Ilcho. Ilcho yang menahan tembakan tenaga dalam dari Gi Jong-ryun terseret mundur ke belakang. Yang kemudian Ilcho langsung melompat ke atas guna menghindari tembakan tenaga dalam itu. Dan langsung mengeluarkan senjata talinya di semua jari-jarinya. Melihat hal itu Gi Jong-ryun berkata, "Sudah kukatakan, itu tidak mempan padaku." Yang langsung mengeluarkan tembakan tenaga dalam dari telapak tangannya guna memblokir serangan dari Ilcho. Namun 2 senjata tali dari Ilcho lolos dan melesat menuju Gi Jong-ryun. Gi Jong-ryun yang melihat itu pun terkejut, dan langsung menghindari serangan itu, yang salah satunya mengenai pundaknya. Ujar Gi Jong-ryun menahan senjata rahasia Ilcho. Lalu berkata, "Keparat." Yang kemudian langsung menarik tali itu, yang membuat Ilcho datang mendekat kepadanya. Ilcho yang tertarik mendekat kepada Gi Jong-ryun langsung menyerang Gi Jong-ryun dengan tendangan bertubi-tubi. Dan saat Gi Jong-ryun ingin menyerang Ilcho dengan jurus telapaknya, Ilcho langsung mengeluarkan senjatanya dan menyerang Gi Jong-ryun secara diam-diam, yang langsung menusuk perut Gi Jong-ryun. Saat Ilcho dan Gi Jong-ryun saling menjaga jarak, secara tiba-tiba anak buah Gi Jong-ryun datang dan ingin menyerang Ilcho, sambil berkata, "Mati kau, hiat." Saat hampir mendekati Ilcho, secara tiba-tiba Samcho datang dan langsung menebasnya, sambil berkata, "Jangan harap." Lalu Samcho menghabisi anak buah Gi Jong-ryun yang mendekat. Melihat hal itu Ilcho berpikir dalam hati, "Kenapa bantuan belum datang juga?" "Hiat," ujar Ilcho yang berlari maju menyerang, sambil berpikir dalam hati, "Apakah mereka berkhianat?" Chapter sedikit bergeser saat MC kita berlari mendekati area pertempuran bersama Baekdong. Mendengar suasana pertempuran yang kacau, MC kita berpikir dalam hati, apa yang terjadi di sana? Kemudian langkah MC kita tiba-tiba terhenti, yang membuat Baekdong sedikit terkejut. "Apa-apaan itu?" tanya MC kita dalam hati melihat pertempuran besar antara prajurit Asosiasi Naga Langit. Yang kemudian MC kita melepaskan tas gendongannya dan berkata kepada Baekdong, "Tunggu di sini." MC kita berlari dengan cepat memasuki arena baku hantam dengan senjata tonfanya. "Yang enggak. Orang ini anak buahnya Samcho," pikir MC kita yang berlari memasuki arena baku hantam. Yang kemudian terkejut saat melihat Jeho bertarung dengan kelompok bertopeng. "Jeho." Lalu MC kita langsung melompat jauh ke arah Jeho. Dan langsung menghantam kepala orang bertopeng yang bertarung dengan Jeho. Jeho yang nampak kebingungan dan semrawut melihat hal itu. "Jeho, siapa orang-orang ini?" teriak MC kita kepada Jeho. "Gayang, bunuh mereka dulu," saut Jeho. Di sisi lain, Ilcho muntah darah terkena jurus Gi Jong-ryun. "Ilcho!" teriak Samcho. Terlihat Gi Jong-ryun melepaskan jurusnya yang mengenai Ilcho dengan amarahnya. Ilcho langsung mengeluarkan senjatanya dan menyerang Gi Jong-ryun secara diam-diam, yang langsung menusuk perut Gi Jong-ryun. Melihat hal itu, Samcho yang berada di depan Gi Jong-ryun, langsung menyerang balik Gi Jong-ryun. "Hiat!" Namun dengan mudah langsung dihantam oleh jurus Gi Jong-ryun, yang membuat Samcho terpental jauh ke belakang.
yang secara tiba-tiba langsung ditangkap dan ditahan oleh MC kita. "Kakak," ujar Samcho yang menoleh ke belakang. Kemudian MC kita melihat Gi Jong-ryun. Dan lalu menoleh ke arah Il-cho yang terkapar terkena jurus Gi Jong-ryun. Yang kemudian lanjut bertanya dengan tatapan tajamnya penuh emosi. "Siapa kau?" "Kak, mereka dari asosiasi kontraktor kriminal," saut Samcho. "Mereka lagi ya," imbuh MC kita. "Siapa kau?" tanya Gi Jong-ryun yang melihat MC kita datang secara tiba-tiba. Kemudian MC kita melompat mendekati Gi Jong-ryun. Melihat hal itu Gi Jong-ryun berkata, "Kau cari mati, hah?" Yang kemudian langsung mengeluarkan jurusnya, Life Eradication, yang mengenai dengan telak kepada MC kita. "Dasar cecunguk," ujar Gi Jong-ryun yang tersenyum melihat hal itu. Namun secara mengejutkan, MC kita tanpa ekspresi berkata, "Hanya itu yang kau bisa." Melihat jurusnya tidak mempan terhadap MC kita, Gi Jong-ryun sedikit berkeringat dingin terkejut. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.